Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita melanjut materi kita dari pertemuan hari Kamis lalu. Jika Kamis lalu kita sudah membahas tentang komponen ekosistem, maka pertemuan kali ini kita membahas interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kata kuncinya sini interaksi. Kalau ada kata interaksi berarti lebih dari satu, ya kan? Lebih dari satu subjek utamanya. Nah, pembahasan kita minggu lalu sudah sampai di komponen ekosistem. Nah, untuk hari ini adalah interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Ada berupa rantai, jaring dan piramida makanan, simbiosis, predasi, kompetisi, dan netral. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tentang peristiwa makan dan dimakan. Jadi di dalam ekosistem itu juga dikenal terjadi namanya proses makan dan dimakan. Nah, proses makan dan dimakan ini terbagi atas 3. Yang pertama, yang paling sederhana urutannya adalah rantai makanan. Jadi rantai makanan ini katanya peristiwa makan dan dimakannya dengan urutan yang hanya terjadi satu arah, tidak bercabang. Nah, ini maksudnya bagaimana, Bu? Nanti Ibu jelaskan dengan gambar. Kemudian ada jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini dia gabungan dari si rantai makanan lebih dari satu yang saling berhubungan. Jadi sini ada beberapa rantai makanan yang berhubungan. Kemudian ada piramida makanan, yaitu tingkatan energinya berdasarkan yang paling rendah dan tertinggi dalam ekosistem. Nah, yang pertama rantai makanan. Tadi kan dibilang peristiwa makan dan dimakan dari urutan hanya dengan satu arah. Jadi contohnya kemarin kan dalam komponen biotik itu terdapat 3 perannya. Yang pertama ada produsen. Nah, kalau pada gambar ini produsennya rumput. Nah, baru ada konsumen. Nah, konsumen kemarin juga dibagi atas 3. Ada konsumen tingkat 1 yang biasanya dikenal dengan hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Ini yang terakhir. Dekomposer atau pengurai ya, sama. Jadi pengurainya di sini kalau misalnya pada makhluk hidup seperti hewan itu biasanya bakteri. Ini ada cacing-cacing atau bakteri-bakteri yang membusukkan si hewan tadi. Itu untuk rantai makan. Jadi cuman ada satu urutan dari rumput ke tikus, ke ular, ke elang, baru ke dekomposer. Baru nanti balik lagi ketika dekomposer ini sudah berubah menjadi tanah, menyuburkan tanaman, baru menumbuhkan rumput, gitu lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi hanya satu kali jalan dia. Berbeda dengan jaring-jaring makanan. Nah, kalau di sini dia ada 2 produsennya. Bunga sepatu dan sawi. Dan ini ada lebih dari 1 jalur rantai makanan. Yang pertama terbentuk ada bunga, ulat, burung pipit, dan elang. Bunga, ulat, burung pipit, dan ulang. Ini namanya satu rantai makanan. Kemudian terbentuk lagi yang lainnya. Dari sawi, katanya sawi, ulat, burung pipit, dan elang. Sawi dimakan ulat, dimakan burung pipit, dimakan elang. Berarti udah ada 2 nih rantai makanan yang terdapat di jaring-jaring makanan ini. Yang ketiganya ada sawi, dimakan belalang, dimakan burung pipit, dan dimakan elang. Udah ada 3. Ada lagi sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan burung elang. Dan yang terakhir ada sawi dimakan tikus, dan tikus dimakan elang. Berarti dalam satu jaring makanan sini terdapat 5 rantai makanan yang ini. Ya. Nah, kalau perannya, kalau sesuai dengan piramida nanti makanan seperti apa? Nah, kita bahas itu nanti. Produsen. Kita lewati dulu yang ini, nanti kita bahas lagi ulang. Nah, piramida makanan itu katanya tingkat energi. Jadi seperti ini tadi. Kalau produsen, ingat produsen itu dia dalam kata lain berada pada tingkat trofik 1.
Hewan herbivora dia berada di tingkat tropik 2. Jadi yang paling dasar itu produsen tropik 1. Konsumen 1 dia tropik 2. Konsumen 2 dia di tropik 3. Konsumen 3 berada di tropik 4. Jadi nanti kalau di sini ada lagi konsumen 4 berarti dia di tropik 5. Nah, kita ambil contoh yang sebelumnya. Di sini yang berperan sebagai produsen kan ada 2, bunga sepatu dan sawi. Nah, produsen ini tadi sesuai piramida makanan juga berperan berada di tingkat tropik 1, ya kan? Kemudian ada konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1-nya siapa aja? Konsumen tingkat 1 atau dia biasanya hewan herbivora yang menempati tropik 2 itu adalah hewan-hewan yang memakan si tumbuhan atau si produsen tadi. Ada ulat, ini kan ulat, belalang, dan tikus. Kalau dari rantai makanan yang membentuk tadi ada ulat, belalang, dan tikus, ya kan? Kemudian ada konsumen tingkat 2-nya atau berperan terletak di tropik 3. Ada burung pipit, baru ada elang, ada kata. Jadi di sini mana burung pipitnya? Burung pipitnya konsumen tingkat 2 ketika di sini. Dari bunga sepatu, ulat ke burung pipit, dia konsumen kedua. Konsumen pertamanya ulat. Nah, baru kata juga. Kata konsumen kedua dari sawi, belalang konsumen tingkat 1, katanya konsumen tingkat 2. Elangnya, Bu. Nah, elangnya itu dari rantai makanan yang ini. Sawi produsen, tikus konsumen 1, elang konsumen 2. Kemudian ada konsumen 3 atau berada di tingkat tropik 4, yaitu hanya elang. Jadi dia dari bunga sepatu, ulat konsumen 1, burung pipit konsumen 2, elang konsumen 3. Ketika di sini juga sawi dimakan belalang konsumen 1, dimakan burung pipit konsumen 2, elang konsumen 3. Jadi hanya si elang saja yang berperan sebagai konsumen 3 yang berada di tropik keempat. Nah, kemudian ada simbiosis. Nah, simbiosis itu apa? Simbiosis itu artinya hidup bersama antara 2 spesies yang berbeda. Jadi ada 2 spesies atau 2 spesies yang berbeda yang hidup bersamaan dalam suatu tempat. Nah, simbiosis ini terbagi 4. Ada simbiosis mutualisme. Ingat kata kuncinya adalah mutu. Mutu itu berarti saling menguntungkan. Oke? Jadi mutualisme ini saling menguntungkan antara makhluk hidup yang satu dengan yang satunya. Jadi nggak ada yang rugi. Kemudian ada yang komensalisme. Kalau komensalisme satu untung, yang satunya nggak rugi dan juga nggak untung. Jadi nggak dapat apa-apa. Jadi yang satu untung, yang satunya nggak dapat apa-apa. Kan seperti itu. Tapi juga nggak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Yang ketiga ada parasitisme. Nah, parasitisme ini diambil dari kata parasit. Jadi parasit itu kan dia jahat atau yang satu spesiesnya diuntungkan, tetapi yang lainnya dirugikan. Jadi ada yang untung dan ada yang rugi. Yang keempat ada amensalisme. Jadi amensalisme ini kebalikannya dari komensalisme. Kalau komensalisme tadi satu diuntungkan dan satunya lagi tidak dapat apapun. Kalau yang sini satunya dirugikan, yang lainnya tidak dapat apapun. Nah, contohnya apa aja, Bu? Kalau mutualisme, contohnya ada tumbuhan berbunga, bunga pada tumbuhan dengan lebah. Nah, itu kenapa, Bu, saling menguntungkan? Lebah dapat madu dari nektar atau madu dari bunga, ya kan? Sementara bunga dapat keuntungan dari lebah karena lebah membantu proses penyerbukan atau perkembangbiakan pada bunga tersebut, pada tumbuhan tersebut. Atau seperti bakteri, adik, jadi di usus kita itu terdapat bakteri ya, contoh lainnya namanya bakteri Escherichia coli. Nah, itu saling menguntungkan sama kita. Kalau ada bakteri tersebut, maka pencernaan kita lebih sehat.
Sementara si bakteri juga dalam perut kita juga mendapatkan makanan seperti itu. Atau contoh lainnya burung jala dengan burung jala atau burung gagak ya, burung jala kayaknya, dengan kerbau. Burung jala makan kutu pada kerbau, ya kan? Sementara kerbau, untung si jalaknya kenyang dia makan kutu, sementara si kerbaunya enak, badannya bersih, tidak gatal-gatal. Atau contoh lainnya lagi seperti monyet yang memakan kutu. Jadi misalnya ada monyet memakan kutu pada monyet lain, jadi monyetnya satu dapat kenyang, yang satunya lagi bersih badannya, tidak gatal-gatal seperti itu. Nah, mungkin nanti anak-anak ibu bisa cari contoh-contoh lainnya. Kemudian contoh komensalisme itu yang satunya diuntungkan, satu tidak dirugikan. Contohnya tanaman anggrek dan inangnya. Inangnya itu apa, Bu? Yang ditempeli tempat tinggalnya si anggrek tadi. Misalkan kayak tanaman anggrek dengan pohon mangga. Nah, anggrek itu cuma numpang tinggal aja, numpang nebeng di pohon mangganya aja, tetapi tidak merugikan pohon mangga. Misalnya nggak nyerap makanan dari pohon mangga, nggak merusak struktur batang pohon mangga. Jadi situ yang satunya untung, anggreknya dapat tempat tinggal, pohon mangganya nggak dapat apa-apa, nggak dirugikan ataupun nggak diuntungkan. Kemudian, contoh yang mutualisme tadi, contohnya ini ya, anemon laut dengan ikan Nemo atau ikan badut itu. Nah, itu saling menguntungkan mereka. Jadi kalau anemon lautnya tadi dapat sisa makanan dari yang dibawa ikan Nemo tadi atau ikan badut, sementara ikan badutnya dapat tempat tinggal. Itu tadi ketinggalan contohnya ya. Nah, contoh yang parasitisme itu ada contohnya kutu rambut dengan manusia. Jadi kutu rambut yang ada di bagian tubuh manusia itu atau biasanya di kepala, itu dia merugikan manusia karena dia menyerap sari-sari atau darah kita pada bagian kulit kepala. Sementara kita manusia dirugikan karena apa? Buat kita gatal seperti itu, atau bisa nanti jadinya ruam ataupun luka pada bagian kepala karena digigiti oleh kutu tersebut. Contoh lainnya lagi yaitu tanaman benalu pada inangnya. Nah, berbeda dengan tanaman anggrek, tanaman benalu ini dia menyerap makanan pada inangnya. Kalau anggrek tadi yang komensalisme itu cuma numpang tinggal, nempel doang di batang pohon mangga. Tetapi kalau si benalu tadi nempel di batang inangnya dan menyerap makanan dari inangnya. Jadi misalnya dia nempel di pohon beringin misalnya. Nah, pohon beringin itu kan melakukan hasil fotosintesis. Nah, fotosintesisnya tadi yang aturannya bisa dibagikan ke seluruh tubuh, energinya diserap sama si benalu. Jadi tumbuhan si inangnya tadi, si pohon beringinnya ini makanannya tinggal dikit, cuman sedikit karena sebagian diserap oleh benalu. Seperti itu. Ataupun contoh lainnya tanaman tali putri dengan inangnya. Jadi sama dia sistemnya kayak benalu. Dia menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya. Nah, yang terakhir yang D, amensalisme. Nah, contohnya itu adalah jamur penicillium dengan organisme lain. Jadi katanya sini kalau amensalisme yang satu rugi, yang satunya nggak dapat apa-apa, nggak untung dan nggak rugi. Kenapa? Jamur penicillium ini biasanya digunakan untuk vaksin. Jadi sifat jamur penicillium ini sebenarnya racun. Kalau digunakan dengan baik maka dia bisa berguna. Tetapi jika misalnya salah makan, kita jumpa nih di hutan, ada jamur penicillium, kemakan kita tanpa dengan pengolahan yang bagus, maka itu menjadi racun bagi kita. Sementara jadi organisme lain yang mengkonsumsi si jamur ini bakal keracunan, rugi. Tetapi si jamur penicillium nggak masalah, dia nggak rugi ataupun nggak untung seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke predasi, kompetisi, dan netral. Nah, predasi itu apa? Predasi itu adalah interaksi antar organisme, jadi antar makhluk hidup yang terjadi ketika satu spesies atau satu makhluk hidup memakan spesies lain.
atau memakan spesies yang sama. Contohnya kayak ikan hiu makan ikan-ikan kecil, atau ketika beruang makan ikan di sungai, seperti itu. Atau ketika burung elang makan ular, nangkap ular dari sawah. Nah, itu namanya predasi. Jadi dia memakan hewan lain atau makhluk hidup lain. Yang kedua itu kompetisi. Nah, kompetisi ini dia interaksi antar makhluk hidup atau antar organisme yang bersaing niatnya untuk bertahan hidup. Jadi, umumnya kompetisi ini terjadi antara dua atau lebih populasi atau individu yang sejenis dan hidup yang sama, tempat hidupnya yang sama, sejenis, dan ketersediaan makanan atau kebutuhannya itu terbatas. Contohnya ada dua ayam memperebutkan makanan yang sama dalam satu tempat. Misalnya ada satu cacing, ayamnya ini ada 3 atau 2. Maka mereka akan bersaing atau berkompetisi untuk mendapatkan si cacing ini tadi. Ataupun seperti yang kita sering di dalam sehari-hari, kompetisi olimpiade sains. Nah, itu apa yang diincar oleh mereka? Yaitu trofi kemenangan. Misalnya juara satunya, sama-sama semua mengincar juara 1. Nah, yang bersaing lebih dari satu kan, lebih dari satu organisme atau individu. Itu dia contoh kompetisi. Atau seperti ada misalnya kamu miara sapi, baru dikasihlah ini rumput. Sapinya ini ada 10 ekor, sementara rumputnya cuman 1 goni, misalnya 1 plastik atau 1 keranjang. Nah, di situ sapi-sapi tersebut bakal berebut atau berkompetisi untuk lebih cepat memakan makanan tadi, karena jika dia nggak makan pasti lemas, kebutuhan nutrisinya juga kurang. Nah, itu dia kompetisi. Jadi biasanya sesama organisme yang sejenis yang memperebutkan kebutuhan yang dianggap terbatas, itu ya. Kemudian ada netral. Jadi kalau yang netral ini namanya juga netral, jadi gak saling menguntungkan atau merugikan. Contohnya interaksi adalah kambing dengan ayam. Jadi netral ini katanya interaksi antara organisme yang tidak saling mengganggu meskipun tinggal di habitat yang sama. Jadi contohnya ketika kalian di rumah misalnya, di situ ada kucing, di situ juga ada ayam. Jadi mereka nggak berantem, nggak bertengkar. Jadi ya ayam makan cacing, ya kucingnya yang makan ikan. Jadi nggak ada di situ namanya kompetisi, ataupun nggak ada namanya di situ predasi antara kucing dengan si ayam. Seperti itu. Oke, itu saja materi kita hari ini. Setelah ini silakan bisa dibuka bukunya di materi selanjutnya dari yang kemarin, bisa dibaca-baca dan kerjakan kuisnya. Oke, Ibu tutup materi kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.